Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda kita. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, silahkan kalian perhatikan dulu gambar berikut. Gambar yang ada di sini adalah gambar penataan barang atau makanan yang ada di supermarket. Coba bayangkan saja jika di supermarket tersebut tidak ditata sedemikian rupa. Jadi minyak amburadul, terus ada dicampur dengan sabun, dicampur dengan makanan, dan dicampur dengan yang lainnya, apa yang bakalan terjadi? Nah, kalau sampai hal tersebut bisa terjadi, maka konsumen pastinya akan bingung untuk mengambil bahan yang akan dibeli. Sama seperti pengelompokan pada makhluk hidup. Jika tidak diklasifikasikan satu persatu, maka seseorang yang akan belajar. Nah, jadi hal yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman. Kemudian, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang kedua, mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Dan yang terakhir, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Selanjutnya adalah jenis dari klasifikasi. Yang pertama adalah sistem alami, dan yang kedua ada sistem buatan. Sistem alami itu pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles, di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada kingdom animalia dan ada plante. Kemudian sistem alami ini dibedakan berdasarkan habitat dan perilaku dari makhluk hidup. Sedangkan sistem buatan itu didasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Kemudian, yang akan kita pelajari adalah tingkatan takson. Nah, tingkatan takson dari tertinggi sampai terendah dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Perbedaannya, kalau hewan itu menggunakan phylum, sedangkan tumbuhan menggunakan divisi. Untuk ke bawahnya, hewan dan tumbuhan sama. Selanjutnya adalah macam dari sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem klasifikasi dicetuskan oleh Aristoteles, di mana beliau menyebutkan bahwa klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada plante dan ada animalia. Kemudian pencetus kedua yaitu ada Ernest Haeckel, di mana beliau menyebutkan bahwa klasifikasi dibedakan menjadi tiga, ada Monera, plante, dan animalia. Kemudian yang ketiga dicetuskan oleh Robert Whittaker, di mana beliau mencetuskan bahwa klasifikasi dibedakan menjadi empat, ada Monera, fungi, plante, dan animalia. Nah, untuk tata cara
pembacaan ilmiah, kalau belakangnya ini AE itu dibacanya E. Berarti bacanya bukan plantae, tapi bacanya plante. Kemudian Robert Whittaker ini mengembangkan lagi klasifikasi menjadi 5 kingdom, yaitu ada Monera, Fungi, Protista, Plante, dan Animalia. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tata nama binominal. Tata nama binominal itu pemberian nama ilmiah dengan 2 nama. Syaratnya yang pertama, nama awal berupa genus, sedangkan nama akhir berupa spesies. Kemudian, nama awal ditulis kapital, sedangkan nama akhir awalnya ditulis huruf kecil. Kemudian, kedua nama dicetak miring jika kalian menulisnya di laptop dan diberi garis bawah jika kalian menulis tangan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini Ibu memiliki nama Latin Oryza sativa. Jadi, nama awalnya ini ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan nama kedua ditulis huruf kecil. Dan keduanya dicetak miring. Kalau kalian nulisnya di buku tulis, maka diberi garis bawah. Kemudian, nama awal ini adalah genus, sedangkan nama akhir adalah spesies. Kemudian yang terakhir adalah penunggasan. Silahkan kalian kerjakan penunggasan yang tertera di deskripsi box. Jika ada yang kalian tidak pahami, silahkan tanyakan ke Bu Nikita, bisa melalui grup WA atau bisa langsung PC ke Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.